kesempatan kali ini, tadi kan judulnya udah jangan katakan seandainya ya. Jangan katakan seandainya. Nah ini judul ini terinspirasi daripada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Memang nanti bakal banyak yang bingung, masa ngomong seandainya aja nggak boleh, masa itu hukumnya haram, masa itu hukumnya begini, kan nanti banyak yang bingung. Nah, biar nggak bingung, maka ikuti kajiannya sampai tuntas, setidaknya sampai tanya jawab. Nanti tanya jawab mungkin mau ditinggal nggak apa-apa. Tapi ikuti kajiannya sampai tuntas, maka insya Allah ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis ini adalah ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kenapa saya siapkan kitab ada di hadapan saya ini? Saya nyiapkan kitab ada di hadapan saya ini karena saya merasa yang paling pantas disampaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW ini ya sabda Nabi. Jadi bukan ucapan saya ataupun apa yang saya pikirkan, enggak. Yang paling pantas untuk disampaikan pada umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Itu. Nah, sekarang kita akan mulai kaji hadisnya sampai nanti di bagian seandainya dan ilmu-ilmu apa yang terkandung di dalam urusan seandainya ini tadi ya. Dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minidh dha'ifi wa fi kullin khairun. Ini part pertama dari hadis ini. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi keduanya masing-masing, baik yang lemah ataupun yang kuat, sama-sama bagus. Kenapa? Karena sama-sama mereka punya iman. Gitu. Nah, sedang mukmin yang kuat itu gimana? Wah, yang bisa angkat beban setengah ton gitu. Bukan itu. Yang dimaksud mukmin yang kuat bukan yang angkat beban atau urusan-urusan yang lainnya, enggak. Mukmin yang kuat yang dimaksud adalah seorang mukmin yang nanti memiliki kriteria berikut ini. Ada pendapat yang mengatakan kuat yang dimaksud adalah kuat batinnya. Kuat batinnya. Jadi seorang mukmin yang dia itu ta'alluqnya, keterikatan hati itu bukan sama asbab tapi sama musabbibul asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatnya itu Allahnya, ingatnya itu Allah. Dalam segala sesuatu itu ingatnya Allah. Gitu. Misalkan nih, lihat dengar kabar orang meninggal. Ingatnya Allah. Bukan ingat Covid. Ingatnya Allah Ta'ala. Ini Allah memang nyabut nyawanya dia. Nah perkara nanti ada hal seperti Covid, waspada dan lain sebagainya. Tetap kita nih ya, ikhtiar harus semaksimal mungkin. Gitu. Gitu ya. Lah mukmin yang selalu punya keterikatan kepada musabbibul asbab itu mukmin yang kuat. Kenapa? Karena imannya akan semakin kuat. Ada yang bilang lagi mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang dia itu punya semangat akhirat yang lebih. Sehingga akhirnya dia selalu semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang sabar kumpul sama masyarakat. Diganggu, enggak balas ganggu. Disakiti, sabar. Jadi enggak baper. Ya, enggak baper. Jadi mukmin baper itu ya kurang bagus berarti ya. Mukmin yang kuat itu mukmin yang enggak gampang baperan, enggak sensitif gitu loh. Imam Qurtubi mengatakan di antara kuat yang dimaksud adalah kuat itu termasuk kekuatan fisik, kekuatan badan. Jadi ada yang bilang al-mu'minul qawi itu mukmin yang kuat itu kuat fisiknya, benar. Emang dari dulu sahabat Nabi SAW itu kan orang-orang yang mereka secara fisik juga orang-orang yang kuat, fisiknya kuat, sehat. Lu pernah ada kiriman dokter aja ketika itu, pernah sama Nabi SAW, dokternya suruh pulang, kamu lebih dimanfaatkan mungkin di daerah kamu. Itu ada di kitab sirah yang pernah kita baca. Kamu lebih dimanfaatkan ada di daerah kamu, karena kita ini nahnu qaumun la na'kul hatta naju fa idza akalna la nashba. Tapi kita ini sekelompok kaum yang kita ini makan ketika lapar,
Dan kalau kita makan, kita nggak sampai kenyang. Jadi insya Allah jauh dari segala macam penyakit. Gitu. Ini kan tidak ada yang lapar kan, makanya nggak ada suguhan makanannya. Karena saya tahu kan, Anda sedang mau meniru sunnah Nabi. Jadi kalau lapar baru makan. Karena saya tahu ini wajahnya sudah wajah kenyang, jadi nggak usah disiapin makanan. Kan makannya kalau lapar ya. Ini bercanda. Ya nggak tegang ya. Jadi mukmin yang kuat, jadi kuat fisiknya, kuat badannya, setelah itu juga kuat jiwanya, setelah itu juga kuat mentalnya, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi keduanya tetap bagus. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Gitu ya. Kemudian setelah itu, Nabi menyampaikan lagi sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Semangatlah kamu ala ma yanfa'uka untuk sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan buat kamu. Semangatlah kamu untuk sesuatu hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat buat kamu. Ini kita lihat ya, ada di syarahnya Riyadhus Shalihin Dalilul Falihin itu disebutkan segala sesuatu yang manfaat, baik untuk urusan agama kita, untuk urusan dunia kita, maka kita harus semangat. Maksud apa? Kerja, ya semangat. Cari ilmu, thalabul ilmi, ya semangat. Bagi istri khidmat sama suami, ya semangat. Anak khidmat sama orang tua, ya juga semangat. Semangat untuk hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik urusan dunia ataupun urusan agama, begitu ya. Dunia ataupun urusan agama, begitu. Harus semangat. Itu. Bahkan kita kan rezekinya bukan dari pekerjaan kita. Iya, semangat. Habib, ini kan PPKM. Ini mungkin toko saya ditutup, warung saya nggak ada dan lain sebagainya. Loh, kamu jangan mengandalkan rezeki itu dari warungmu atau dari tokomu. Salah kamu. Rezeki itu dari Allah. Tugasmu itu gerak terus. Harokah. Tugasmu itu harokah terus. Apa yang bisa kamu jual, yang penting halal kamu jual. Itu barokah. Yang penting harus ada semangat. Siti Maryam pernah tahu pohon kurma enggak? Pohon kurma itu kokohnya luar biasa. Itu didorong kita semua ini dorong, mungkin goyang aja enggak? Nah, Siti Maryam ketika udah mau melahirkan bersandar di pohon kurma, itu enggak akan turun buahnya kecuali harus digerakkan dulu. Artinya apa? Ayo kita harokah ada gerakan, nanti Allah yang akan menurunkan barokah, begitu. Jadi jangan malu kerja apapun juga yang penting halal ya. Malu kerja apapun juga yang penting halal. Nabi Dawud itu raja loh. Pekerjaannya apa? Tukang besi. Pekerjaannya tukang besi. Nabi Muhammad SAW itu pernah menggembala, pernah pekerjaannya itu dagang, pernah macam-macam Rasulullah SAW itu. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh itu dagang itu. Dagang semua waktu itu. Dulu mungkin kita pernah dengar kisahnya, pernah datang hallnya juga ya. Di Gresik kan ada Habib Abu Bakar. Di Pasuruan itu ada Habib Ja'far bin Syekh Segaf. Nah, keduanya ini sezaman. Nah, dimanggil ada Habib Abu Bakar bin Husain Segaf. Ini 3 ulama hebatnya sekarang hallnya ini Masya Allah ramai itu. Itu masing-masing mereka dulu kerja. Ada yang jualan jam, ada yang jualan sandal, sepatu, ada yang jualan kan, kerja semuanya. Habib Anis itu dulu buka toko di Klewer. Ya kerja. Sampai tuanya aja masih buka toko kok. Masih jaga toko. Nah, kira-kira toko, namanya toko mau ditunggu sampai Anis atau enggak, ya kan sudah ada yang jaga. Ya tetap kerja. Kenapa? Karena sebagai suri tauladan. Jadi orang itu tetap harus semangat kan? Dan jangan malu, kerja apapun juga itu jangan malu. Saya pernah dengar itu, dulu Habib Ja'far bin Syekhon itu kalau beliau itu dagang jualan gitu, terus ada orang yang mau beli bilang gini, ya Beb, saya beli Beb, barokah. Ditutup dagangannya. Enggak, saya enggak jual barokah, saya jual barang dagangan. Gitu. Jadi kerja semuanya itu. Jadi enggak ada yang malas-malasan atau enggak ada. Makanya kita juga kerja ya. Gitu.
Yang penting jangan jual beli fitnah aja. Jual beli fitnah dosa nanti. Itu. Nah, jadi ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah kamu untuk apa-apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk kamu, gitu. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Setelah itu, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah kamu tuh menjadi orang yang lemah, gitu. Nah, jadi setelah kita ihris ala ma yanfa'uk, itu berarti jasadnya ini kerja ya kan? Tapi hatinya minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini suruh jasad ini kerja, tapi hati kita suruh ta'alluqnya itu ingat kepada Allah Ta'ala. Mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa enggak kita mengkombinasikan ini? Jasad itu mati-matian, fokus kerja, tapi hatinya itu mintanya berharapnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya ini perintah Nabi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah kamu untuk apa-apa yang mendatangkan manfaat untuk kamu. Setelah itu, hatimu berharap pada Allah Ta'ala. Yang bisa ngasih Allah Ta'ala, yang bisa datangkan berkah semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'in billah wala ta'jiz. Dan sampai kamu jadi orang yang lemah semangatnya. Gitu. Ta'jiz, jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah itu gimana? Nah, orang yang lemah itu adalah orang yang malas. Malas. Kamu kenapa nggak kerja? Sudah takdir Allah, saya itu seperti ini. Padahal malas. Coba malas sekarang ini pakai pencitraan tawakal. Malas sama tawakal itu beda. Tawakal itu setelah ikhtiar yang maksimal. Itu baru tawakal. Jadi, apa mungkin saya pernah nyampaikan kayaknya di ngaji Senin juga ya. Jadi, ingat-ingat, kalau perlu teman-teman semuanya catat, kalau perlu di-share, dibuat status. Gak usah terus ini kata Habib Muhammad. Tidak penting ini kata siapa, yang penting nasihat ini harus tersampaikan. Jadi kita ini ikhtiar. Seakan-akan ikhtiar kita itu segalanya. Namun setelah itu hati kita pasrah, tawakal kepada Allah Ta'ala, seakan-akan kita tidak punya usaha apa-apa. Hanya punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Bisa dibayangkan ya. Jadi kita ini ikhtiar maksimal. Seakan-akan ikhtiar kita itu adalah segalanya. Namun setelah itu hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala, seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Gitu. Sebentar. Ayo yang lainnya sambil diminum tehnya, sambil diedarkan, enggak apa-apa. Ya di rumah mau sambil minum kopi, sambil minum teh, silakan. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang ikuti live, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan jelas ya, insyaallah ya. Pantauan jelas ya di komen-komen YouTube. Suara terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Dan juga di sini ngajinya santai kok kita. Wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, ya itu, ini bagian seandainya ini yang penting. Makanya saya suruh minum teh, minum kopi dulu. Biar tidak salah fokus. Ya duduk di depan saya kesian ini. Mau ngambil makanan agak-agak sungkan ya. Nggak apa-apa ya. Kalau makanan kan nanti bisa ditunda nanti. Kalau teh, kalau dingin kan tidak enak. Tehnya diminum dulu, nyantai. Sekarang ini bagian yang paling penting. Nah, yang paling penting ini. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Kalau terjadi sesuatu yang kurang baik kepada kamu, jangan kamu mengatakan, wah seandainya saya begini, seandainya saya begini. Nah, enggak usah. Tapi katakan apa? Qaddarallah, Allah sudah mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, apapun yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan. Sesungguhnya ungkapan seandainya
itu bisa membuka pintunya setan, bisa membuka aktivitasnya setan. Gitu. Oke. Ya, nih saya terangkan sekarang. Setelah Nabi mengatakan jangan lemah, nah di antara ciri lemah itu apa? Ini loh, di antara ciri lemah itu gini. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, jangan kamu mengatakan, seandainya saya begini ya, maka tidak akan terjadi. Seandainya saya begini, pasti akan terjadi begini. Tidak. Katakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah Ta'ala. Yang Allah kehendaki yaitu yang terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kenapa? Ucapan seandainya itu membuka pintu untuk setan. Ini ada keterangan dari kitab Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki Manhaj Salaf fi Fahmi Nusus. Itu juga ngutip dari beberapa ulama. Dari Qadhi Iyad diantaranya beliau mengatakan bahwasanya ucapan seandainya itu bukan terus nggak boleh ngomong seandainya sama sekali. Ucapan seandainya haram, jangan salah paham. Gini. Saya ngomong seandainya saya punya duit 1 miliar, nggak boleh terus itu haram. Enggak, gini loh. Ini dulu. Kalau saya misalkan ngomong gini, seandainya Mas Dedi besok malam ke rumah, maka akan saya siapkan sate. Tapi aja tenanan loh. Seandainya Mas Dedi ke rumah, maka akan saya siapkan. Enggak apa-apa, ini kan bukan menyesali yang sudah terjadi, tapi ini sesuatu yang akan datang. Enggak apa-apa. Paham ya? Seandainya begitu enggak apa-apa. Nah, seandainya yang enggak boleh itu adalah ungkapan seandainya menyesali apa yang sudah terjadi dengan ada di dalam hatinya itu menentang takdir. Dengan ada kondisi dalam hatinya menentang takdir. Umpama kemarin kan ada 10 hari pertama Dzulhijjah kan waktu istimewa. Iya kan? Nah, terus 10 hari Dzulhijjah itu waktu istimewa. Nah, ketika 10 hari Dzulhijjah itu kita ibadahnya kurang. Terus ketika lewat kita jadi, ya Allah seandainya kemarin saya ibadahnya yang maksimal. Itu enggak apa-apa. Paham enggak? Yang seperti itu tuh enggak ada masalah. Boleh-boleh aja kalau begitu. Yang enggak betul ketika kita menentang takdir. Seandainya saya enggak begini, ya ini enggak akan terjadi. Itu yang enggak boleh. Jadi ungkapan-ungkapan yang di situ kita menentang takdir itu yang enggak boleh disampaikan. Itu yang akhirnya menimbulkan tempat masuknya setan. Nah, di sini ada keterangan dari Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki. Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya ini poin-poinnya ya, poin-poinnya. Nabi SAW itu pengen kalimat yang kita ucapkan itu lebih produktif. Kalau ungkapan seandainya saya begini, ya nanti jadinya begini. Itu nggak produktif sama sekali. Itu hanya penyesalan. Tapi Nabi ingin kita produktif. Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah. Apapun yang Allah kehendaki itu yang akan kan lebih produktif. Ya udah ini udah takdir Allah. Mau diapain? Kan itu kan lebih ada unsur semangatnya gitu kan. Iya kan? Satu. Yang kedua, Nabi SAW itu mengajarkan ketika terjadi, kamu jangan menyesali yang nggak bisa kamu rubah. Paham nggak? Gini, terjadi sesuatu, kamu seandainya saya begini ya, loh, ini bisa nggak kamu rubah? Nggak bisa, tapi fokusmu apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi apa yang telah terjadi ini? Dari yang telah terjadi ini apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kita ngambil pelajaran dari situnya. Paham maksudnya? Jadi kan ini lebih produktif. Ini lebih produktif. Contoh nih. Anda misalkan beli barang mau dijual lagi. Contoh ya, contoh gini aja dah.
Anda beli barang, kain misalkan, beli kain. Itu paling enak apa ya? Beli, jualan sepatu, kulaan sepatu gitu aja lah. Kulaan sepatu. Dengan kulaan sepatu. Jangan beli, bayar. Jangan bawa, terus dengan ketika bawa ada pilihan. Mau naik kereta atau mau naik mobil. Mau naik kereta atau mau naik mobil, ya kan? Ternyata akhirnya jadinya milih, saya tak naik kereta aja. Naik kereta aja. Akhirnya jadinya naik kereta. Ketika barang ditaruh, sampai Solo, ternyata ada barang yang rusak. Seandainya tadi tidak naik kereta. Ya kan ngomong gitu kan? Apa gunanya? Lu sudah rusak kok barangnya. Paham enggak? Seandainya saya tadi naik mobil, ya itu tidak ada gunanya. Tapi seandainya kita produktif, ya sudah, terjadi barang saya rusak. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang kita lakukan? Satu, ambil pelajaran. Besok-besok kalau bawa barang yang sekiranya penting, gak usah naik kereta. Umpama ya. Setelah akhirnya saya dituntut sama PT KAI ini akhirnya. Umpama ini. Apa saya ganti dah, naik mobil gitu aja dah. Naik mobil. Jadi ada orang, ini cerita saya ralat demi untuk menjaga kode etik jurnalistik. Biar tidak bahaya, ini zamannya ngeri sekali. Anda mau bawa barang banyak. Anda dari Jakarta, mau ke Solo. Naik kereta atau naik mobil. Akhirnya Anda bilang, saya mau naik mobil aja. Naik mobil aja. Barang Anda taruh di badan mobil penuh sampai di atasnya mobil itu tadi Anda ikat. Ternyata tengah jalan hujan. Ketika hujan akhirnya barang Anda ternyata rusak, Anda mikirnya apa? Tahu gitu saya naik kereta. Benar apa enggak? Seandainya begini, saya naik kereta, pasti barang saya nggak akan rusak. Ucapan seandainya itu berguna apa enggak? Nah, Nabi itu ingin kita lebih produktif. Seandainya itu enggak ada gunanya. Terus apa? Pertama, ambil pelajaran. Udah, berarti kalau bawa barang banyak, ya gitu cari kendaraan transportasi yang lebih aman. Satu, itu ya. Dua. Itu seandainya gini, seandainya seperti tadi, apa yang bisa kita lakukan sih untuk setidaknya ada manfaatnya itu apa? Misalkan, ternyata masih ada bisa dibenerin. Jadi fokusnya tuh melakukan hal yang manfaat. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ucapan lau seandainya itu hanya membuka pintunya setan. Gitu. Nah, makanya kalau sudah ucapan lau itu sering disampaikan, akhirnya ini kata Ibnul Qayyum, ucapan seandainya itu adalah pintunya al-ajzu wal kasal. Pintunya orang jadi lemah dan malas. Lemah, akhirnya mas, apa ya rugi, loh ada gini ya rugi. Seandainya saya begini juga nggak mungkin untuk. Jadi lemah akhirnya dan malas. Lu sudah malas akhirnya apa? Ada ham, gelisah, wal hazan, wal jubun. Hazan itu sedih, jubun itu pengecut. Kata Rasulullah kan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi kasal wal bukhli wal jubun wa dzal aidan, ada wa ghalabati dan ada wa qahrir rijal, atau ada lagi wa ghalabati rijal, juga ada riwayatnya gitu. Nabi SAW itu berlindung dari sikap-sikap suka sumpek, sedih dan sebagainya. Sumpek, sedih, pengecut, kemudian gampang ngeluh, itu semuanya adalah karena tadi suka seandainya pintunya di situ katanya. Di antara tugasnya setan itu apa? Tugasnya setan itu di antaranya apa? Liyahzunal ladzina amanu. Menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi sedih. Itu adalah aktivitasnya setan. Jadi kalau Anda tuh suka sedih, Anda temannya setan. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu di antara aktivitas yang paling setan lakukan, yang paling setan senangi ada membuat orang beriman itu sedih. Dia jangan suka sedih. Saya mengalami begini dan sebagainya, seandainya lagi kan. Apapun yang terjadi itu diambil hikmahnya. Ini. Untuk teman-teman yang mau nanya nanti lihat di YouTube ya. Ada yang saya ada Mas Farel. Nanti biar disaring sama Mas Farel ya, untuk teman-teman yang pengen lihat nanti bisa lihat ada di YouTube. Sekarang saya akan sampaikan beberapa kisah yang berhubungan dengan masalahnya seandainya tadi ini ya.
Gini. Sesuatu itu baik atau buruk yang tahu siapa sih? Ada orang kehilangan pekerjaan, PHK. Itu baik apa buruk? Nah, kata Pak Bakti kelihatannya buruk. Nah, aslinya gimana? Sembuh. Aslinya wallahu alam. Tapi dipecat itu kan sekilas kelihatannya. Tapi karena dipecat dia semangat, akhirnya dia merintis kerja justru sukses. Akhirnya malah awalnya dia jadi karyawan, sekarang dia penghasilannya seperti bosnya dia yang dulu. Berarti dipecatnya itu baik apa buruk? Ya jadinya kan akhirnya baik. Nah, tapi kita kan nggak tahu. Ya kita kan nggak tahu. Ada sesuatu kelihatannya baik. Betul jadi karyawan kesayangan, tapi ternyata kita akhirnya nggak bisa berkembang. Ternyata sudah tua di PHK nggak punya apa-apa. Karena nggak punya apa kemampuan untuk mengembangkan jadi baik atau buruk itu kita nggak tahu. Contoh. Ambil contoh dari sirah saja. Dari sirah Nabawiyah. Dari kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu pernah dicaci maki sama Abu Jahal dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan luar biasa. Baik atau buruk? Bingung ini, mau jawab buruk gimana? Mau jawab buruk, ya kok ini ceritanya nanti akhirnya baik ya. Mau jawab baik, masa Nabi dicaci maki, masa baik? Tidak usah dijawab kalau gitu ya, tidak usah dijawab. Gini, Nabi SAW itu pernah dicaci maki sama Abu Jahal yang luar biasa. Di momen itu Abu Jahal benar-benar luar biasa mencaci maki Nabi. Sekilas itu hal yang nggak menyenangkan. Tapi karena cacian dan makian Abu Jahal di waktu itu terdengar sampai ke Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya Nabi, akhirnya Hamzah yang awalnya bela Nabi karena ini keponakannya sampai akhirnya masuk Islam. Berarti ketika Nabi mau dicaci maki, itu baik apa buruk? Kan kita nggak bisa ngomong itu 100% buruk, ya kan? Tapi ternyata asli hikmahnya apa? Hamzah jadi masuk Islam. Gitu. Paham ya? Kemudian, contoh lagi. Nabi pernah mau berangkat haji. Dari Mekah ke Madinah. Tentunya perjalanan nggak mudah itu ya. Dan itu nggak mudah dari Mekah ke Madinah ketika itu di masa itu. Ternyata dilarang haji. Sudah sampai dekat Mekah ternyata dilarang haji. Itu menyenangkan apa nggak menyenangkan? Itu secara zahir nggak menyenangkan. Tapi karena larangan haji itu ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu isinya itu merugikan kaum muslimin ketika itu. Bayangkan ya, kalau seandainya orang kafir Quraisy itu ada yang murtad. Orang kafir Quraisy itu ada yang mau masuk Islam. Itu kaum muslimin tidak boleh menerima, harus mengembalikan. Tapi kalau ada kaum muslimin murtad kembali ke Mekah, orang Mekah nggak harus mengembalikan. Nggak adil kan? Nggak adil kan ketika itu? Tapi hikmahnya apa? Karena akhirnya yang dari Mekah ini yang pengen masuk Islam tuh nggak bisa diterima sama Nabi. Akhirnya mereka membuat komunitas sendiri jadi kekuatan tersendiri. Yang ganggu orang-orang Mekah. Jadi ketika dianggap itu merugikan, ternyata justru menguntungkan. Akhirnya kalau dulu orang Mekah kesannya pokoknya sama Nabi musuhan. Tapi begitu sudah ada perjanjian Hudaybiyah, ada gencatan senjata, mereka mulai bebas, mulai ngomong tentang Nabi Muhammad, mulai ngomongkan tentang Islam. Islam itu mulai dibahas, mulai jadi buah bibir. Akhirnya ketika Fathu Mekah, banyak yang masuk ke dalam agama. Jadi ketika sesuatu itu kita pandang ternyata nggak menyenangkan, ternyata justru akhirnya malah baik. Jadi kita nggak tahu. Kita ada sekarang ini tugasnya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedih atau kalau kita lagi tersakiti atau apapun juga, husnudzon aja kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya di balik semuanya itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kadang kita nggak bisa menggapainya. Kadang yang tahu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita yakin Allah
nggak mungkin menjalankan sesuatu takdirnya, kecuali di situ pasti ada kebaikan. Sampai-sampai saya pernah dengar ucapan ini masyhur di kitabnya ulama salaf. Cuma ini sempat dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi saya cari rujukannya di kitab-kitab yang muktabar kayak Bidayah wa Nihayah, Hilyatul Auliya itu belum ketemu. Ucapannya begini, lau kushifal ghita'u makhtartum illa waqi'. Seandainya tirai ini, tirai hakikat ini disingkap sama Allah Ta'ala, maka tidak akan ada yang kalian pilih kecuali yang terjadi. Contoh, ini rotok mumet ini, tapi harus paham. Yang di rumah juga harus paham. Contoh. Anda mau berangkat ke Surabaya. Mikir berangkat pagi apa berangkat sore ya? Udah berangkat sore aja dah. Ada berangkat sore. Ketika Anda akhirnya berangkat sore, di tengah jalan itu hujan. Akhirnya perjalanan Anda tersendat-sendat. Bahkan ban Anda sempat slip, Anda sempat ketakutan, sampai akhirnya harusnya Anda mungkin 2 jam, 3 jam sampai Surabaya lewat tol. Anda baru sampai Surabaya 5 jam, 6 jam kemudian. Ketika sampai Surabaya, sekian lama, harusnya 2 jam, 3 jam, jadi mungkin 2 kali lipat waktunya. Anda mikirnya apa? Tahu gitu saya berangkatnya pagi, bener nggak? Nah, seandainya sama Allah disingkapkan, apa yang akan terjadi kalau Anda berangkat pagi? Anda pasti akan lebih milih Anda berangkat sore. Paham nggak? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi kalau kita berangkatnya pagi. Saya tahu mungkin ada sesuatu yang lebih berat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tuh ngasih kepada kita ujian yang ringan. Kenapa? Agar menghindarkan kita daripada ujian yang lebih berat. Itu. Paham? Lalu ada mandor bangunan. Ada mandor bangunan itu kan pakai helm ya. Pakai helm. Baru ini ketika ngecek, dia dalam perjalanan ke suatu titik gitu, jalan kaki gitu dia, tiba-tiba ada yang ngelempar batu. Dilempar batu, kaget ya. Lalu pakai helm tapi batunya gede kan sakit. Noleh ternyata tukangnya di atas. Ngapain kamu kok ngelempar batu saya? Maaf Pak, saya dari tadi neriakin Bapak, Pak jangan ke sana, Pak jangan ke sana. Itu ada saluran aliran listrik yang lepas, takutnya Bapak kesetrum. Karena Bapak saya panggil, dengar ya Bapak saya lempar batu. Biar Bapak enggak kesetrum aliran listrik. Seandainya nggak dilempar batu, kesetrum apa? Kan lebih ngeri. Lebih baik kena batu pakai helm daripada kena aliran listrik. Mau pakai helm juga nggak mempan kalau kesetrum. Benar kan? Nah, hidup kita tuh seperti itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala itu ngasih kita ujian karena untuk menyelamatkan kita daripada ujian yang lebih besar. Ya, ketika kita itu nanti bisa menyikapi ujian yang kita terima ini dengan bagus, itu Allah masih ngasih pahala kita. Bayangin ini cintanya Allah sama kita. Jadi kalau kita kok dalam hidup ini kok kita tidak pernah merasakan kasih sayang Allah, kita ini rugi. Hidup jadi hamba Allah, tapi nggak kenal kasih sayang Allah pada diri kita. Rugi kita. Betapa meruginya manusia yang dalam hidupnya selalu merasakan nikmat Allah, tapi tidak pernah merasakan kasih sayang Allah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala itu, ketika nguji hambanya, Allah Ta'ala menguji hamba tersebut agar hamba itu selamat daripada ujian yang lebih besar. Dan ketika ujian yang kecil ini diterima oleh hambanya dengan sabar, maka Allah memberikan pertolongan untuk hamba tersebut. Satu, bisa jadi pertolongan itu lutuf, kelembutan dari Allah Ta'ala. Jadi ujian itu ketika terjadi, hamba itu tidak merasakan berat. Satu. Yang kedua, Allah menjanjikan, kalau kamu sabar, kamu akan mendapatkan pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mendapatkan ajar, pahala yang bighairi hisab. Mendapatkan lagi wabasyirus sabirin, kabar gembira untuk orang yang bersabar. Ketika kamu menghadapi itu, bayangkan cinta Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu akhirnya punya pola pikir begini, nggak ada yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yang ada hanya yang baik sesuai dengan pikiran kita, atau baik sesuai dengan kehendak
Allah. Kadang-kadang kehendak Allah sesuai dengan pikiran kita. Kadang-kadang itu yang terjadi. Kadang-kadang yang kehendak Allah tidak sesuai dengan pikiran kita. Tapi kita terus yakin ini adalah pasti baik itu juga. Lah COVID pun juga sama. Kita tidak bisa bilang seandainya nggak ada COVID ya tidak bisa. Bisa terjadi. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Berapa banyak mungkin sekarang ini orang yang akhirnya jadi baca doa-doa hadis dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang lebih peduli dengan kesehatan. Ada orang yang pedagang karena COVID jadi lebih kreatif. Ada. Ada juga mungkin yang dia itu sekolah akhirnya jadi masuk ke pondok pesantren. Kan juga ada gitu. Ya pondok-pondok itu sampai nolak murid sekarang ini. Karena anak-anak banyak yang mau sekolah malas karena daring, akhirnya banyak milih masuk ke pondok. Tentunya kan ada hikmahnya semuanya kan. Hasil pokoknya hidup ini ya kita jalani dengan santai aja ya. Santai aja. Rasakan dalam setiap takdir apapun yang terjadi, di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mas Farel, ada pertanyaan enggak di kolom komentar? Tolong dibacakan. Monggo. Tapi saya masih bingung soal kita sholawat. Pikir itu ada hitungannya, misal punya hajat baca 1000 kali. Itu gimana? Soalnya saya merasa malu hitung-hitungan saat kita Gimana kalau ya ini ini ya pertanyaannya. Jadi sholawat tapi karena hajat, jadi ngitung-ngitung, 1000 kali agar hajatnya kabul dan lain sebagainya, itu gimana? Ada keterangan yang pernah kita baca, ikhlas itu satu tingkatan tinggi, ada beramal hanya mutlak karena Allah, makhluk itu nggak terlintas dalam kepala sama sekali. Makhluk itu sama sekali tidak terlintas dalam benak kita. Oh ya Allah aja, Allah. Gitu. Ikhlas yang paling tinggi. Nah, ikhlas itu makanya sampai ada mendefinisikan ikhlas itu adalah ikhrajul halqi an muamalatil haq. Mengeluarkan sisi makhluk ketika kita bermuamalah dengan al-haq yaitu Allah Ta'ala. Itu ikhlas yang paling tinggi. Ada lagi ikhlas di dalam urusan amal. Contohnya ada orang baca surat Al-Waqiah biar dapat rezekinya lancar. Baca sholawat biar rezekinya lancar. Gimana? Ikhlas apa enggak? Ketika dia baca itu, dia dengan bacaan itu dia minta kepada Allah, itu ikhlas. Tapi kalau dengan bacaan itu dia minta kepada selain Allah, yaitu yang enggak ikhlas. Dan sholawat ini kita minta kepada Allah Ta'ala kan? Lewat perantara amal sholawat ya, tidak apa-apa. Ya, jadi ketika kita baca sholawat, baca istighfar, ataupun kita membaca surat Al-Waqiah, atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, atau baca zikir-zikir tertentu agar hajat-hajat duniawi kita tercapai, tidak apa-apa, itu boleh. Seperti ada kisah di Riyadhus Shalihin, ini kisah di Riyadhus Shalihin berarti kisahnya sahih. 3 orang terjebak di dalam gua. Nah, 3 orang terjebak dalam gua. Kemudian ketika itu masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Lah berarti apa nih tawasul dengan amal soleh? Ini pengen lolos dari gua itu urusan akhirat atau urusan dunia? Dunia, tidak apa-apa kan? Dan itu diapresiasi bahkan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak apa-apa kita nih sholawat atau ini niatnya mencari kekayaan dan sebagainya dengan niatan yang kita minta Allah Ta'ala. Bukan selain Allah Ta'ala. Yang kita minta selain Allah Ta'ala itu yang tidak boleh. Beda ya. Ada lagi? izin bertanya, apakah surat Al-Fatihah itu bisa digabung, dihadiahkan ke orang tua, mertua, anak, dan lain-lain? Atau hanya untuk satu orang saja, nggak boleh digabungkan hadiah? Ya, kalau mau mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah, apakah boleh digabung? Nah, kalau memang itu hadiah surat Al-Fatihah, hadiah bacaan Al-Quran, atau sedekah, tidak apa-apa digabung ya. Tidak ada masalah digabung. Nah, kenapa? Karena itu adalah bukan perkara yang secara detail diatur oleh syariat. Namun, yang nggak boleh digabung, contoh ya. Ada orang mau menghajikan orang tuanya. Atau mau umroh atas orang tuanya. Boleh tidak satu kali umroh untuk bapak, ibu, mertua, Pak D, Pak Le, paman, bibi, saudaranya paman, tetangga, iparnya paman, misalkan semuanya. Tidak boleh. Nah, karena urusan umroh ibadah umroh diniatkan untuk orang lain, itu ada aturan detail
Nah, kalau sekedar kiriman doa ataupun ketika Anda sedekah, Anda niatkan itu tidak ada masalah gitu. Gitu ya. Itu mungkin. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau tanya, kalau kita dikasih ujian tapi terkadang iman kita di bawah, caranya bagaimana Bib untuk menenangkan hati kita? Terima kasih. Kita dikasih ujian tapi iman kita di bawah. Nah, gini, cara agar hati kita tenang ketika kita mendapatkan ujian, tadi sudah saya sampaikan. Anda nggak akan tahu ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Ujian yang Anda terima itu Anda nggak tahu itu untuk naik kelas atau untuk apapun juga. Anda nggak paham. Nah, ketika Anda nggak jelas, ya arahkan aja itu baik. Arahkan aja itu baik. Saya ini diuji. Saya ini bapak saya meninggal dunia. Gimana? Ya kamu aja itu baik. Mungkin kalau bapak kamu masih hidup, bapak kamu masih sakit-sakitan, kamu malah kasihan lihatnya. Kamu bisa aja begitu kan? Anak saya mati. Kamu mati, mungkin kalau anak kamu hidup, mungkin bisa sakit, bisa terjadi sesuatu yang malah nggak bagus. Pokoknya kita ubah kacamata, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah baik menurut Allah atau baik menurut pikiran kita. Nah, kalau baik menurut pikiran kita, yang zahir-zahir yang kita alami aja, punya dapat anak, dapat rezeki, itu baik menurut pikiran kita. Tapi kadang-kadang kita nggak dapat itu baik. Nggak dapat itu baik. Kadang-kadang baik. Jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang memberikan satu anugerah itu bukan dengan satu atok, tapi bil man'i, dengan tercegahnya suatu keinginan. Suatu keinginan. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan anugerah Allah itu, ada yang anugerah Allah itu, fadlullah itu ada yang bil atok, ada yang bil man'i. Nah, ada anugerah Allah itu ada yang bil atok, ada yang Allah ngasih, ada yang Allah mencegah. Ada bentuk anugerah Allah itu Allah memberikan kita, oh ini orang kepengen mobil, kasih mobil Allah. Ada anugerah Allah Ta'ala itu, ini orang pengen mobil sama Allah justru nggak dikasih asik mobil. Kenapa? Kalau punya mobil mungkin kecelakaan. Nggak dikasih asik mobil. Itu termasuk anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi pokoknya sikapi ujian dengan hati yang tenang, lapang, dan pasrah kepada Allah Ta'ala. Nanti insya Allah Anda punya cara untuk menguatkan diri. Dan jangan mikir seandainya. Itu buka pintu setan. Setan itu liyahzunal ladzina amanu, ingin membuat orang-orang beriman itu sedih. Kita jangan mau sedih. Lawan setan. Nggak usah kita pikir. Umpama nih. Anda seorang bos. Ada karyawan Anda marahin. Anda punya Anda bos punya banyak karyawan. Tiba-tiba ada satu hal, dua karyawan Anda ini Anda marah-marahin. Yang satu, ketika selesai Anda marah, karyawan ini diingat-ingat adalah marahnya Anda terus. Dulu pernah marahin saya. Karyawan satunya lagi, ini bos kita ini dari 30 hari dalam satu bulan, marahin kita cuma sehari. Kok kita nggak ingat 29 hari, kok cuma ingat satu harinya? Paham nggak? Kita ini sama Allah dikasih kehidupan asik, tenang, damai itu kan lama. Ujian ini kan hanya Kenapa kok kita tidak bisa lihat sekian banyak itu Allah dikasih masa-masa hidup yang enak, yang tanpa ujian. Tapi kok cuma lihat ketika masa susah aja? Iya kan? Kenapa kok nggak kita ingat yang enak-enak? Kita dapat ujian urusan ini loh. Kita tuh masih punya hal-hal yang lain yang bisa kita syukuri loh. Ada orang marah, apa? Saya diuji, saya nggak punya keturunan. Tapi kan Anda punya rumah. Ada orang sekarang ini sudah nggak punya keturunan, nggak punya rumah. Jadi Anda jangan lihat titik di mana Anda diuji dan Anda fokus ke situ terus. Anda ikuti permainan setan berarti. Tapi Anda berpindah ke titik di mana Anda bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Paham enggak? Anda bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ada istri dimarahi sama suaminya. Marahi sama suaminya. Akhirnya istri tiap hari ingat tuh suami saya marah. Saya marah. Dia tidak pernah mensyukuri nikmat. Alhamdulillah masih punya suami. Daripada nggak punya suami. Hidup sendiri kan lebih enak. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak enak itu ingatlah bahwa Anda mesti punya sekian banyak sisi kenikmatan yang harus Anda syukuri. Kenapa Anda fokus sama yang tidak enak ini aja? Itu aja. Dulu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu pernah diuji. Anaknya meninggal. Jadi dia pergi,
Anaknya mainan kuda, anaknya ketendang kuda, anaknya meninggal. Nah, ketika dia diuji seperti itu, setelah itu Kak Joko itu apa? Kakinya nginjek duri, durinya beracun, harus dipotong. Begitu dia pulang, ya kan itu di luar kota, itu dia pulang seorang datang nangis. Dia bingung, kok nangis kenapa? Wah, anakmu mati loh. Yang mati satu, mesti ada 4 atau 5. Jadi dia bisa baik. Jadi, loh saya ini mesti punya 4 anak. Kok Anda bersedih dengan yang satu gitu loh. Paham enggak? Ya kalau Anda mau niru letterlock ya susah ini. Ini tabiin. Ini orang yang dididik sama sahabat Urwah bin Zubair itu dekatnya sama Siti Aisyah. Jadi ada tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW lewat jalur sanad Siti Aisyah. Ketika kakinya itu diamputasi, ya sudah, itu kita sedih kakimu diamputasi. Loh, kaki ini tak pakai lama bertahun-tahun. Dan ini cuma kaki satu, tangan 2 bisa, kaki ini bisa, yang lain bisa. Loh kenapa aku mikir yang kena ini aja? Paham enggak? Itu Urwah bin Zubair seperti itu. Ya bukan berarti terus akhirnya kita jadi nantang ujian, enggak. Ya, jangan pernah dengar itu terus akhirnya nantang ujian, jangan. Nanti enggak kuat. Tapi kita alhamdulillah sekarang kita nih syukuri aja. Jadi Anda jangan ambil, wah aku ya pengen sabar, jangan gitu. Saya pengen syukur. Alhamdulillah. Anda malam ini Anda ada yang sedang gelisah karena ditagih sama orang, enggak kan? Atau dikejar-kejar, enggak kan? Bisa ngaji. Minum teh ya enak. Tahu ya enak. Sekali ngambil 3 langsung. Makan kacang. Nikmat kan? Nikmat ini kenapa enggak Anda syukuri? Kenapa enggak kita syukuri nikmat ini? Ada orang sekarang lagi ngantri ICU. Kalau sudah masuk ICU mending lagi ngantri di masa untuk masuk ICU. Ada orang sekarang ini bingung cari oksigen. Ada sekarang menghirup oksigen. Ada wangi-wangian juga ya kan? Ini ada yang wangi-wangi juga. Ya, syukuri aja toh. Syukuri aja. Bukan berarti terus enggak peduli dengan musibah orang lain, tetap kita empati, tapi hidup kita ini yang nikmat ini kita syukuri. Nah, jangan merusak. Itu ada ini meme-nya harus nanti di-upload lagi ya Mas Sigit. Jangan merusak keindahan hari ini dengan dengan kesedihan atas masa lalu dan kekhawatiran atas masa depan. Jadi hari ini nikmati. Yang sudah berlalu itu sebagai pelajaran. Yang masa depan itu belum akan terjadi. Yang jadi milik kita adalah hari ini. Fokuslah hari ini kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Itu sabar atas hal-hal yang memang terjadi yang tidak enak kita sabar. Yang besok biarkan urusannya besok. Begitu. Tadi pahami ya? Alhamdulillah. Sudah cukup ya Mas ya? Cukup Mas. Biar yang lihat nggak bosen juga. Insya Allah nanti kita bisa ngaji-ngaji lagi di ngajian-ngajian Senin berikutnya. Atau nanti bisa ikuti YouTube kita. Karena besok Ba'dal Maghrib juga kita insya Allah ngajar di Masjid Assegaf. Dan nanti akan kita relate juga di channel YouTube Ustadz Muhammad Al-Habsyi. Kita doakan untuk bapaknya Mas Juan. Ya teman-teman kan biasanya ngontak ke admin ngaji Senin kan. Ini bapaknya Mas Juan, yaitu namanya Bapak Suramto bin Rejo Sumarto. Hari Rabu kemarin meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhum Allah terima semua amal solehnya, Allah maafkan semua kesalahannya, Allah tempatkan beliau di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kuburnya taman daripada taman surga. Dan siapapun juga yang meninggal di antara kita, yang sakit di antara kita, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Sedang susah dan kesal, Allah angkat, Allah singkirkan sama kegelisahan dan kesusahannya. Alladzina wa kullu din salihah wa lam naslaf nasul min mithli hadhihi da'wat wal nasabat wa ila khatim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi
فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي تجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي تبني في ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك رضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.